Sahabat kebun berkah, ini adalah tanaman aren ya, dan memang tidak dibudidayakan ini sepertinya, dan tumbuh di sekitaran sungai ya. Ini adalah sungainya ya sahabat kebun berkah, ini sungainya ya, dan di setiap tepi-tepi sungai memang ada arennya ini. Ini ada di Desa Ulu Sadang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini adalah tanaman aren. Ini ya, tanaman aren juga nih sahabat kebun berkah ya. Ini bagaimana cara membudidayakan aren? Nah, nanti kita bahas ya dalam video ini. Baik sahabat kebun berkah, kita coba bahas terkait tentang budidaya tanaman aren, Arenga pinnata. Adapun pembahasan terkait tentang budidaya tanaman aren ini kami dapatkan dari buku Budidaya Tanaman Aren yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, yang terbit di tahun 2013. Adapun aren secara klasifikasi merupakan salah satu komoditas kebun ya, atau juga bisa disebut sebagai hasil hutan bukan kayu. Memiliki klasifikasi secara taksonomi, dimulai dengan divisi Spermatophyta. Anak divisinya adalah Magnoliophyta, kelasnya adalah Liliopsida, bangsanya adalah Arecales, sukunya adalah Araceae, marganya adalah Arenga, dan jenis yang akan kita bahas adalah Arenga pinnata. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, aren termasuk jenis palma yang multifungsi, dan beberapa video juga sudah ditayangkan di sini bagaimana aren ini berfungsi ya, ada sebagai penghasil tepung, kolang-kaling, nira, dan sebagainya. Bisa dicek atau bisa ditonton di channel Junediono Kebun Berkah yang lain. Sahabat kebun berkah, karena memiliki fungsi yang banyak, ini diakibatkan oleh hampir seluruh bagian tanaman aren dapat dimanfaatkan ya. Akar untuk obat tradisional, batang untuk bisa peralatan, ijuk untuk keperluan bangunan, daun muda untuk pembungkus, dan yang lainnya. Buah, nira juga dapat dimanfaatkan sahabat kebun berkah. Dan permintaan produk-produk yang dihasilkan dari tanaman aren ini akan selalu meningkat sejalan dengan berkembangnya manusia ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun teknis budidaya tanaman aren ini, yang pertama kita bahas adalah kesesuaian lahan dan agroklimatnya. Aren memiliki wilayah sebaran antara garis lintang 200 lintang utara sampai 110 lintang selatan. Tanaman aren dapat tumbuh pada tanah liat, berlumpur, dan berpasir pada ketinggian antara 9 sampai 2000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan lebih dari 1200 mm per tahun. Yang kedua adalah terkait tentang perbanyakan bibitnya. Aren bisa diperbanyak bibit menggunakan benih ya sahabat kebun berkah, atau biji. Perbanyakan tanaman aren ini ya secara generatif, yaitu melalui biji ya. Biji yang dipilih untuk pembibitan harus berkualitas baik dan sudah matang sempurna. Biji untuk pembibitan bisa berasal dari, yang pertama, biji aren keluar dari perut musang ya, misalkan ya, ini penyebarannya secara alami. Kalau ini sahabat kebun berkah bisa mendapatkannya, maka biji direndam terlebih dahulu dengan air dingin selama kurang lebih 5 menit. Kemudian dibersihkan dan dijemur selama 2 hari. Setelah kering, biji disemaikan dalam polybag yang telah diisi dengan tanah subur dan gembur ya. Ini bisa juga dicampur dengan pupuk organik atau pupuk kompos.
dengan kedalaman sekitar 1 cm ya untuk menyemekan bijinya. Ini kalau langsung di polybag ya. Bisa juga sahabat kebun berkah menaburkan ya biji tadi di bedeng tabur ya, juga dengan metode yang sama, menyemekan di dalam tanah kurang lebih sekitar 1 cm. Ini caranya sama, yang satu melalui bedeng tabur, yang satu langsung ke polybag ya. Biji mulai berkecambah dalam waktu 12-13 hari, ditandai dengan munculnya hipokotil, dan setelah 30 hari disemai, biji tersebut bisa muncul ke permukaan tanah polybag ya. Ini kalau di polybag langsung. Biji yang kedua adalah biji tua hasil pemetikan langsung dari pohon ya. Apabila sahabat menggunakan biji yang berasal dari pemetikan langsung, maka biji dipendam dalam tumpukan sampah yang masih basah dan sudah agak membusuk selama kurang lebih 15 hari. Untuk memudahkan pengupasan kulit buah dan juga untuk merangsang proses fisiologi perkecambahan biji. Setelah itu biji dicuci dengan air dingin dan dijemur selama 2 hari, kemudian disemai dalam polybag ataupun melalui bedeng tabur ya. Tempat persemaian sebaiknya dinaungi dan disiram secara teratur. Setelah kurang lebih 34 hari, biji akan mulai berkecambah dan sekitar 2-3 minggu biji akan muncul ke permukaan tanah polybag ataupun bedeng tabur tadi ya. Jadi kalau bedeng tabur kita pindahkan ke bedeng sapi ya, setelah muncul daun ya. Setelah muncul daun dipindahkan ke polybag. Ini sebenarnya sama ya, ada yang langsung melalui polybag, ada yang melalui bedeng tabur, lalu kita disapih langsung bisa ke bedeng sapi ataupun langsung ke polybag. Silakan ya sahabat kebun berkah. Biji yang ketiga adalah biji berasal dari biji aren tua dari pohon yang ditebang. Buah aren dipetik lalu dipendam dalam sampah seperti yang tadi, dikuliti, dibersihkan dan dijemur. Sebelum disemai, bagian punggung biji diiris dengan dekat bakal tunasnya ya, selebar kira-kira 5 mm. Selanjutnya biji direndam dalam air dingin sekitar 24 jam untuk mempercepat proses imbibiwisi. Setelah itu biji disemai dalam polybag ataupun di bedeng tabur yang nantinya akan dipindahkan lagi ke polybag ataupun ke bedeng sapi ya. Dari bedeng sapi nanti juga bisa dipolybagkan. Silakan sahabat kebun berkah bisa menggunakan metode-metode tadi. Biji di dalam polybag biasanya mulai berkecambah di hari 16 atau 17 hari ya, dan dalam 2-3 minggu kemudian akan muncul ke permukaan. Yang keempat adalah pembibitan biji aren yang tua berasal dari buah yang berjatuhan ya. Jadi ada 4 biji dari yang tadi, bisa dari yang dibawa musang, pemetikan langsung, ataupun biji dari pohon yang ditebang, dan yang keempat adalah biji yang berasal dari jatuhan langsung ya. Ini caranya dapat dilakukan dengan sistem pembibitan dari biji yang buahnya langsung dari pohon yang ditebang ya. Caranya sama dengan yang ketiga sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itu adalah kita bercerita tentang bijinya. Lalu yang kedua adalah tahapan penyediaan bibit tanaman aren ya. Tadi kita sudah melihat biji tua yang bisa didapatkan dari musang, dari biji petik langsung yang sudah tua, biji yang karena ditebang, ataupun biji yang jatuh ya. Tahapan penyediaan bibit yang pertama adalah pengumpulan buah ya. Tadi buah itu harus matang sahabat kebun berkah, sehat, yaitu tidak terserang hama maupun penyakit. Kulit buah berwarna kuning kecoklatan. Diameter buah kurang lebih 4 cm. Buah diambil terletak di bagian luar rakila. Buah dapat disimpan selama 2 minggu pada karung plastik atau dus untuk memudahkan pemisahan biji dari kulitnya ya, karena ada kulitnya sahabat kebun berkah.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tahapan yang kedua adalah pengambilan biji dari buah. Pengambilan biji harus menggunakan sarung tangan. Cara lain yaitu dengan memeram buah aren sampai kulit buah menjadi busuk, sehingga biji terpisah dengan sendirinya dari daging buah, sehingga biji dapat diambil dengan mudah ya. Tadi bisa dengan dipendam dalam sampah ya. Tahapan yang ketiga adalah perkecambahan. Biji disemai dalam tempat persemaian ya, tadi bisa langsung ke polybag ataupun dengan melalui bedeng tabur ya. Medianya bisa tadi campuran ya, antara pasir dengan serbuk gergaji, ditambah kompos silahkan ya, dengan perbandingan 2:1:1. Untuk mempercepat perkecambahan, tempurung biji dapat digosok dengan kertas pasir atau amplas di bagian punggungnya. Tempat keluarnya apokol selebar kira-kira 3 mm. Kemudian biji direndam dalam air agar air meresap ke dalam endosperma sampai jenuh, lalu disemaikan. Benih disiram setiap hari untuk mempertahankan kelembaban yang tinggi sekitar 80%. Tahapan yang keempat adalah pembibitan. Setelah terbentuk apokol yang telah mencapai panjang kurang lebih 3-5 cm, dipindahkan ke tempat pembibitan atau ke dalam kantong polybag ya. Jadi tadi dari bedeng tabur bisa dipindahkan ke bedeng sapih ya, atau bisa langsung ke polybag yang rata-rata memiliki diameter ya 20 cm ya, polybagnya ukurannya. Tentunya juga telah diisi dengan 3/4 bagiannya media tanamnya ya. Media tanamnya bisa dengan sama dengan yang media perkecambahan tadi, media tabur tadi ya, silakan. Itu antara pasir ataupun bisa topsoil, dicampur dengan kompos maupun pupuk kandang, silakan. Bibit yang telah dipindahkan harus disiram dan diberi naungan agar terhindar dari cahaya matahari secara langsung. Dan bibit aren dapat dipindahkan atau ditanam ke lapangan setelah berumur 6-8 bulan sejak daun pertama terbentuk. Ya, catatannya sahabat kebun berkah. Yang selanjutnya adalah tadi bibit sudah siap ditanam ya. Yang selanjutnya dari tahapan budidaya adalah penanaman. Penanaman aren dapat dilakukan secara monokultur ataupun tumpang sari atau agroforestry ya. Dan perlu sahabat kebun berkah ketahui bahwa aren ini memiliki fungsi juga untuk menyimpan air sahabat kebun berkah, sehingga memang cocok ya untuk kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang memiliki tujuan penyelamatan mata air sahabat kebun berkah. Selain bisa menampung atau menyimpan air, juga bisa menghasilkan secara ekonomi bagi sahabat kebun berkah semua. Kembali ke penanaman, bahwa penanaman aren dapat dilakukan tadi ya secara monokultur maupun tumpang sari. Dengan misal sahabat kebun berkah ingin membudidayakan aren ini secara monokultur, tentunya ini adalah murni budidaya aren ya sahabat kebun berkah. Mulai dari persiapan lahannya ya, pembersihan lapangan atau land clearing ya, lalu tanah tersebut diolah untuk bisa gembur ya, misalkan dicangkul ataupun dibajak. Tentu langkah selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam ya. Kalau monokultur silakan bisa jarak tanamnya bisa 5x5 ataupun yang lain ya. Kecuali untuk yang nantinya polikultur atau tumpang sari atau agroforestry, tentunya karena ada tanaman yang lain, maka jarak tanam akan semakin lebar. Misalkan 10x10 ataupun 9x9 ya, ini ya. Jadi membuat jarak tanam ya antar lubang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lubang tanam itu sendiri bisa berukuran variasi ya, ditentukan atau disesuaikan dengan kondisi lahan ya, misalkan 30x30x30 cm. Lalu yang kedua adalah untuk mempercepat pertumbuhan, tentunya pada lubang tersebut diberi
kompos ya, media tanam ya. Tadi ada mungkin pasir ditampung dengan kompos atau pupuk kandang ya. Silakan saja ya. Setelah lubang tadi diisi oleh pupuk media tanam, pupuk kompos, pupuk kandang, topsoil maupun pasir ya. Lalu didiamkan ya selama 3-5 hari. Kemudian bibit siap ditanam. Sebaiknya bibit diberi naungan ataupun peneduh. Penanaman dimulai dengan cara membuka polybag terlebih dahulu, lalu bibit dimasukkan pada lubang tanam dan sisa lubang tanam ditimbun dengan tanah sambil sambil menguatkan tanahnya ya. Artinya memadatkan ya, tapi jangan terlalu padat sahabat kebun berkah. Alhamdulillah tanaman aren sahabat kebun berkah sudah tertanam ya. Lalu teknik budidaya yang selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman aren meliputi yang pertama adalah pemupukan ya. Tanaman yang berumur 1-3 tahun dapat diberikan pupuk urea, NPK maupun pupuk kandang dan KCL yang ditaburkan pada sekeliling batang pohon aren. Pemberian pupuk dilakukan setelah tanah di sekeliling tanaman digemburkan. Pemeliharaan yang kedua adalah penanggulangan hama dan penyakit. Untuk penanggulangan hama yang biasa menyerang tanaman aren adalah kumbang badak, Oricetes rhinoceros, kumbang sagu, Rhinoporus ferruginsus, belalang, Caesaphas spp. Hama lain penghisap nira dan bunga seperti lebah, kelelawar, dan musang. Cara pengendaliannya dapat dilakukan dengan mekanis, yaitu dengan menebang dan membakar pohon aren yang terserang penyakit, ataupun bisa dengan cara kimia, yaitu menyemprotkan pestisida tertentu seperti hepatoklor 10 gram, diazonin 10 gram, dan BHC. Yang kedua adalah penanggulangan penyakit. Jenis penyakit yang sering menyerang pohon aren, terutama di persemaian, adalah bercak dan kuning pada daun yang disebabkan oleh Vestalotia sp. Ada juga Helminthosporus sp. Dan pengendaliannya penyakit ini dapat dilakukan dengan fungisida seperti Detane N45, Delsene NX200. Jelas sahabat kebun berkah yang berbahagia, bagaimana kita membudidayakan aren. Ingat ya, aren selain bermanfaat secara ekonomis ya, karena menjadi tanaman multifungsi atau multipurpose spesies. Mulai dari batangnya bisa diambil tadi tepung ya, silakan bisa melihat bagaimana cara membuat tepung dari pohon aren di channel Junidiono Kebun Berkah. Mulai dari ijuk juga untuk bangunan ya, ada juga niranya, ada juga biji kolang-kalingnya bisa dimanfaatkan, bisa juga lidinya ya untuk sapu dan sebagainya. Jadi memiliki manfaat yang luar biasa. Di samping itu secara ekologis tanaman aren ini juga bisa menyimpan air ya, sehingga bisa digunakan sebagai tanaman rehabilitasi hutan dan lahan, terutama pada tanah-tanah yang digunakan untuk menyimpan air. Terima kasih sahabat kebun berkah, dan jangan lupa untuk subscribe, join, dan share channel ini karena banyak sekali informasi-informasi yang bisa sahabat kebun berkah dapatkan. Jangan lupa tetap semangat dan selalu mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.